Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi kepada Ibu Dr. Erna Satyani, SMSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Statistik Bisnis Ruang B303, dan kepada rekan-rekan dan teman-teman semua yang kami sayangi dan kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 mohon izin untuk mempresentasikan bagaimana cara membuat dan melakukan uji paired sample t-test dengan data sekunder. Sebelum kita lanjut ke videonya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rafaina Zahret. Perkenalkan, nama saya Francisco Pandapotan. Perkenalkan, nama saya Ariatina. Perkenalkan, nama saya Ayu Nur Amalia. Perkenalkan, nama saya Alfianur Halifah. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke dalam uji paired sample t-test, sebelum kita melakukan uji tersebut, terlebih dahulu kita harus menyusun atau membuat data rekap pada aplikasi Excel, di mana data yang dipilih oleh kelompok kami adalah data sekunder. Seperti yang teman-teman lihat di layar ya, di sini kami sudah membuat rekap data sekunder, di mana data ini terdiri atas 3 perusahaan. Yang pertama ada PT Kino Indonesia Tbk, kemudian ada PT Sekar Bumi Tbk, kemudian ada PT Akasya Wira International Tbk, di mana kurun waktu yang kami pakai adalah 5 tahun, dimulai dari tahun 2015 sampai 2019. Selanjutnya, di dalam data sekunder ini kami menggunakan 4 variabel, yaitu 3 variabel X dan 1 variabel Y. Nah, di mana variabel X1 kami adalah ROA, variabel X2 kami adalah ROE, variabel X3 kami adalah net profit margin atau NPM, kemudian variabel Y kami adalah nilai perusahaan atau PBV. Selanjutnya, sebelum kita memulai uji paired sample t-test, terlebih dahulu kita harus menyusun tabulasinya untuk memulai uji analisisnya. Pertama-tama kita membuka dulu aplikasi SPSS ya teman-teman. Di mana di sini kami telah menyusun aplikasi SPSS-nya. Seperti yang teman-teman lihat di layar, di sini ada 2 sheet ya, ada variable view dan ada data view. Sebelum kita mengisi tabulasi, terlebih dahulu kita harus pergi ke dalam sheet variable view. Di mana teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa pengaturan, dimulai dari name, type, width, decimals, label, values, missing, columns, align, measure, dan row. Nah, di dalam kolom name ini kita dapat mengisi keterangan-keterangan apa saja atau variabel-variabel apa saja yang ingin kita perlihatkan dan ingin kita uji. Di sini kelompok kami memasukkan nama PT atau nama perusahaan ya teman-teman, kemudian tahun, X1 ROA, X2 ROE, X3 NPM, dan Y PBV. Di mana kita dapat mengatur type-nya, di mana untuk nama dan tahun karena dia tidak dapat diukur atau tidak memiliki sinkronisasi atas alat ukur kita bisa mengaturnya string ya teman-teman, kita bisa mengaturnya string untuk nama dan tahun. Selanjutnya untuk X1, X2, X3, dan Y kita dapat mengatur numerik karena nantinya X1 sampai Y ini akan diukur dalam uji kita. Nah, untuk width kita biarkan seperti ini saja. Kemudian untuk desimal untuk nama dan tahun kita kosongkan karena itu tidak diukur dan tidak diuji karena tidak ada angkanya juga yang dapat diuji. Jadi kita kosongkan desimal ya menjadi 0. Kemudian untuk X1, X2, X3, dan Y, kita dapat menggunakan desimal 4 ya teman-teman, seperti data Excel yang telah kelompok kami buat. Selanjutnya dalam kolom values dan missing itu tidak ada masalah, dalam pengaturan columns juga tidak ada masalah, align juga tidak ada masalah. Selanjutnya dalam measure, untuk nama dan tahun kita isi nominal. Untuk X1, X2, X3, dan Y kita isi scale ya teman-teman, seperti yang teman-teman lihat di layar, kita isi scale. Nah, selanjutnya setelah semua dalam sheet variable view telah diatur, barulah kita dapat mengisi dan menginput data pada sheet data view. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi, nanti di dalam kolom nama PT kita tinggal tulis kode perusahaannya, di mana dalam kelompok kami
kita hanya menulis 3 kode perusahaan. Ada Kino, kemudian ada SKBM, ada ADES. Nah, di sini tahunnya dimulai dari seperti yang tadi telah dijelaskan ya, ada kurun waktu 5 tahun. Ada dari 2019 sampai 2015, begitupun seterusnya. Kemudian untuk X1, X2, X3, dan Y itu bisa di-copy saja dari file Excel yang ini. Kita copy saja file Excel yang ini, ROA, ROW, NPM, dan nilai perusahaan ke dalam file tabulasinya. Jadi tinggal di-copy saja teman-teman, atau bisa juga dengan import file, seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uji beda dengan metode uji Paired Sample T-Test. Uji Paired Sample T-Test merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk analisa data. Pengujian ini digunakan untuk membandingkan selisih domain atau nilai rata-rata dari dua sampel yang berpasangan dengan asumsi data berdistribusi normal. Sampel berpasangan berasal dari subjek yang sama, setiap variabel diambil dari situasi dan keadaan yang berbeda. Lalu selanjutnya itu syarat untuk uji Paired Sample T-Test. Yang pertama, data berdistribusi normal. Paired Sample T-Test merupakan bagian dari analisis parametrik, sehingga hal yang harus diperhatikan pertama kali adalah data yang digunakan harus berdistribusi normal. Tentunya, untuk mengetahui apakah data yang digunakan telah berdistribusi normal atau belum, maka kita harus melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Lalu yang kedua, jika tetap tidak normal atau jika seandainya uji normalitas tidak terpenuhi, maka alternatif yang dapat digunakan untuk mengganti Paired Sample T-Test adalah uji Wilkinson yang merupakan analisis statistik non-parametrik. Lalu selanjutnya, dasar pengambilan keputusan. Yang pertama, nilai signifikasi tooth tail kurang dari 0,05 menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara variabel awal dengan variabel akhir. Ini menunjukkan terdapat pengaruh yang bermakna terhadap perbedaan perlakuan yang diberikan pada masing-masing variabel. Yang kedua, nilai signifikansi tooth tail lebih besar dari 0,05 menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara variabel awal dengan variabel akhir. Ini menunjukkan tidak terdapat pengaruh yang bermakna terhadap perbedaan perlakuan yang diberikan pada masing-masing variabel. Baik, kita akan melakukan uji beda dengan menggunakan Paired Sample Test. Namun, sebelum pergi melakukan uji sampel Paired Test, kita harus memastikan bahwa semua data kita sudah terdistribusi normal. Maka kita buat dulu uji autokorelasi. Caranya adalah klik Analyze, pilih Regression, pilih Linear. Masukkan variabel Y sebagai dependent dan variabel X1, X2, dan X3 ke independent. Lalu klik Statistics, lalu pilih Durbin-Watson dan Case-Wise, Continue. Lalu pilih Save, pilih Unstandardized, klik Continue. Di bagian Plots tidak ada. Lalu OK. Akan muncul output autocorrelation seperti ini. Namun yang kita butuhkan yaitu hanya unstandardized tadi aja. Jadi pada bagian tabulasi ini akan muncul variabel baru yaitu res_1. Lalu untuk memastikan apakah data kita terdistribusi normal atau tidak, kita pilih Analyze. Lalu kita pilih Non-Parametric Test, pilih Legacy Dialogues, dan One Sample KS. Kita akan melakukan uji normality dengan Kolmogorov-Smirnov Test. Masukkan Unstandardized Residual ke test variable list, lalu pilih Exact, kemudian Monte Carlo kita checklist, lalu OK, Continue. Tes distribusi yang dicentang hanya normal, kemudian OK. Dari output uji Kolmogorov-Smirnov test, kita bisa melihat bahwa nilai signifikans dari data kelompok kami yaitu sebesar 0,586. Ini berarti bahwa data kami telah di atas batas minimum yaitu 0,05 atau 5%, sehingga dapat dikatakan bahwa data terdistribusi normal.
Apabila data sudah terdistribusi normal, maka kita dapat melakukan uji beda. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah dalam menguji uji Pirate Sample T-Test. Nah, setelah memasukkan data tabulasi seperti ini, selanjutnya kita klik Analyze, pilih Compare Means, lalu klik Pirate Sample T-Test. Nah, akan muncul kotak uji Pirate Sample T-Test seperti ini. Lalu pada variabel 1 kita masukkan X. Untuk variabel 2 kita pilih variabel Y. Nah, untuk pair 2-nya kita masukkan X2. Lalu variabel 2-nya kita masukkan Y. Untuk pair 3 kita masukkan X3 dan variabel 2 kita pilih Y. Nah, setelah ini sudah dimasukkan, lalu kita klik OK. Nah, berikut adalah hasil output dari Pirate Sample T-Test. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang interpretasi output SPSS uji Pirate Sample T-Test. Setelah kita melakukan uji Pirate Sample T-Test, nantinya kita akan mendapatkan 3 output. Output yang pertama yaitu tabel Pirate Sample Statistik, output yang kedua yaitu Pirate Sample Correlation, dan output ketiga yaitu Pirate Sample Test. Yang pertama akan kita bahas adalah dasar pengambilan keputusan. Untuk dasar pengambilan keputusan uji Pirate Sample T-Test terbagi menjadi 2. Yang pertama, jika nilai seek to tilde lebih kecil dari nilai probabilitas, yaitu sebesar 0,05, maka terdapat perbedaan secara signifikan terhadap variabel X dan variabel Y. Yang kedua, jika nilai seek to tilde lebih besar dari nilai probabilitas, yaitu sebesar 0,05, maka tidak berpengaruh atau tidak terdapat perbedaan secara signifikan terhadap variabel X dan variabel Y. Selanjutnya kita akan membahas output pertama dari uji Pirate Sample T-Test. Output pertama yaitu terdapat tabel Pirate Sample Statistik, di mana tabel ini kita dapatkan dari SPSS. Tabel Pirate Sample Statistik ini menjelaskan tentang hasil ringkasan statistik deskriptif dari kedua sampel atau data dari variabel X dan variabel Y. Tabel pertama terdapat tabel mean yang berarti nilai rata-rata. Tabel kedua terdapat tabel N yang berarti banyaknya jumlah sampel yang kita gunakan. Selanjutnya ada tabel standard deviation dan tabel standar error mean. Selanjutnya pada output kedua terdapat tabel Pirate Samples Correlation, di mana tabel ini juga kita dapatkan dari SPSS. Ya. Tabel Pirate Sample Correlation ini menjelaskan tentang hasil korelasi atau hubungan antara kedua data atau variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Pada tabel ini yang pertama terdapat tabel N yang berarti banyaknya jumlah sampel yang kita gunakan. Selanjutnya ada tabel korelasi dan tabel signifikansi. Untuk variabel X1 dan Y, nilai korelasinya sebesar 0,314 dan nilai signifikansinya sebesar 0,254. Untuk variabel X2 dan Y, nilai korelasinya sebesar 0,348 dan nilai signifikansinya sebesar 0,203. Untuk variabel X3 dan Y, nilai korelasinya sebesar 0,351 dan nilai signifikansinya sebesar 0,199. Selanjutnya, output ketiga terdapat tabel Pirate Sample Test, di mana tabel ini juga sama kita dapatkan di SPSS. Tabel Pirate Sample Test ini yang nantinya akan menjadi dasar pengambilan keputusan. Diingatkan kembali bahwa dasar pengambilan keputusan untuk uji Pirate Sample T-Test terbagi menjadi 2. Yang pertama, jika nilai seek to tilde lebih kecil dari nilai probabilitas, yaitu sebesar 0,05, maka terdapat perbedaan secara signifikan terhadap variabel X dan variabel Y. Yang kedua, jika nilai seek to tilde lebih besar dari nilai probabilitas 0,05, maka tidak berpengaruh
atau tidak terdapat perbedaan secara signifikan terhadap variabel X dan variabel Y. Pada tabel Pirate Sample Test, kita berfokus pada nilai seek to tilet-nya, di mana nilai seek to tilet dari data yang sudah kita uji sebesar 0,022, di mana nilai ini lebih kecil dari nilai probabilitas, yaitu sebesar 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan secara signifikan terhadap variabel X dan variabel Y. Sekian penjelasan dari saya dan kelompok saya mengenai uji Pirate Sample T-Test. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.